Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Ratnaningsih di materi pembelajaran proyek ilmu pengetahuan alam dan sosial. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi tentang bumi dan antariksa, yaitu tentang mitigasi bencana untuk bagian yang kedua. Di mana pada video sebelumnya Ibu sudah menyampaikan pengelompokan jenis bencana alam berdasarkan penyebabnya. Yang sudah Ibu bahas kemarin adalah bencana alam geologis. Nah, sekarang kita lanjut ke bencana alam yang kedua, yaitu bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis merupakan bencana alam yang disebabkan oleh perubahan cuaca. Fenomena-fenomena yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Fenomena yang termasuk bencana alam klimatologis antara lain adalah banjir. Ini adalah gambar bencana banjir di Jakarta. Banjir adalah peristiwa atau keadaan di mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Banjir bandang adalah banjir yang datang secara tiba-tiba dengan debit air yang besar dan disebabkan terbendungnya aliran sungai pada alur sungai. Di Indonesia, banjir adalah suatu bencana alam yang mudah terjadi. Hal ini karena letak Indonesia pada daerah tropis yang memungkinkan curah hujan yang tinggi setiap tahunnya. Banjir di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah banjir bandang. Banjir bandang adalah banjir besar yang terjadi secara tiba-tiba dan berlangsung hanya sesaat, yang pada umumnya dihasilkan dari curah hujan intensitas tinggi dengan durasi atau jangka waktu pendek, yang menyebabkan debit sungai naik secara cepat. Banjir jenis ini biasa terjadi di daerah yang sungai yang alirannya terhambat oleh sampah. Yang kedua adalah banjir hujan ekstrim. Banjir ini biasanya hanya terjadi dalam waktu 6 jam sesudah hujan lebat mulai turun. Biasanya banjir ini ditandai dengan banyaknya awan yang menggumpal di angkasa, serta kilat atau petir yang keras dan disertai dengan badai tropis atau cuaca dingin. Yang ketiga adalah banjir luapan sungai atau banjir kiriman. Banjir jenis ini biasanya berlangsung dalam waktu lama dan sama sekali tidak ada tanda-tanda gangguan cuaca pada waktu banjir melanda dataran. Jenis banjir ini terjadi setelah proses yang cukup lama. Selanjutnya adalah banjir pantai atau rob. Banjir yang disebabkan angin puyuh laut atau taifun dan gelombang pasang air laut. Banjir ini terjadi karena air laut meresap ke daratan di dekat pantai dan mengalir ke daerah pemukiman, atau karena pasang surut air laut. Banjir ini biasanya terjadi di daerah pemukiman yang dekat dengan pantai. Selanjutnya adalah banjir hulu. Banjir hulu terjadi di wilayah sempit, kecepatan air tinggi, berlangsung cepat dan jumlah air sedikit. Banjir ini biasanya terjadi di pemukiman dekat hulu sungai. Terjadinya banjir ini biasanya karena tingginya debit air yang mengalir, sehingga alirannya sangat deras dan bisa berdampak destruktif. Karakteristik banjir antara lain adalah kejadiannya berlangsung cepat atau tanpa peringatan. Ini untuk banjir bandang. Terkait dengan musim, dampak merusak tergantung pada tinggi air, luas genangan, lamanya genangan, dan kecepatan aliran. Dapat mengakibatkan kerusakan struktur bangunan dan infrastruktur. Dapat memutus akses dan mengisolasi masyarakat. Lanjut kita ke yang kedua, yaitu badai. Badai adalah fenomena alam yang disebabkan
oleh gangguan atmosfer yang dahsyat di darat dan di air. Badai menjadi ancaman potensial utama bagi sebagian penduduk dunia karena prevalensinya, ukuran daerah yang hancur, dan skala kerusakan akibatnya. Berikut adalah jenis badai, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah siklon tropis. Siklon tropis adalah sistem angin pusaran yang biasanya terbentuk di lautan dengan radius rata-rata sekitar 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat, lebih dari 26,5 derajat Celcius. Siklon tropis mempunyai efek yang besar terhadap terjadinya angin kencang, hujan deras berjam-jam bahkan berhari-hari, dan dapat mengakibatkan terjadinya banjir, gelombang tinggi, dan gelombang badai. Yang selanjutnya adalah tornado. Tornado adalah pusaran udara yang bergerak dengan kecepatan antara 72 sampai dengan 400 km per jam. Pusaran tersebut berbentuk corong spiral. Tornado sangat berbahaya terutama karena mampu mengangkat benda-benda besar seperti bangunan dan pepohonan. Tornado dapat terbentuk dengan sangat cepat sehingga sulit diantisipasi. Meskipun tornado telah diamati di tiap benua kecuali Antartika, tornado lebih sering terjadi di daerah Amerika Serikat, di benua Amerika Serikat. Lanjut ke bencana berikutnya, yaitu kekeringan. Kekeringan adalah tersedianya air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk memenuhi kebutuhan hidup. Klasifikasi kekeringan berdasarkan penyebabnya adalah 1. Akibat alamiah. Akibat alamiah ini adalah kekeringan meteorologis berkaitan dengan curah hujan di bawah normal dalam satu musim. Kemudian kekeringan hidrologis berkaitan dengan kekurangan pasokan air di permukaan dan air tanah. Kekeringan ini diukur didasarkan pada elevasi muka air sungai, waduk, danau, dan elevasi muka air tanah. Kemudian kekeringan pertanian berhubungan dengan kekurangan lengas tanah atau kandungan air dalam tanah sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan tanaman tertentu pada periode waktu tertentu pada wilayah yang luas. Kekeringan sosial ekonomi berkaitan dengan kekeringan yang memberi dampak terhadap kehidupan sosial ekonomi seperti rusaknya tanaman, peternakan, perikanan, berkurangnya tenaga listrik dari tenaga air. Dan yang terakhir, akibat alamiah adalah kekeringan hidrotopografi. Berkaitan dengan perubahan tinggi muka air sungai antara musim hujan dan musim kering dan topografi lahan. Yang kedua adalah berdasarkan atau akibat dari ulah manusia. Kekeringan ini terjadi karena kebutuhan air lebih besar daripada pasokan yang direncanakan akibat ketidaktaatan pengguna terhadap pola tanam atau pola penggunaan air. Yang kedua adalah kerusakan kawasan tangkapan air dan sumber-sumber air akibat perbuatan manusia. Bencana selanjutnya yaitu adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan merupakan peristiwa terbakarnya hutan baik disebabkan proses alami maupun aktivitas manusia. Secara alami, kebakaran hutan umumnya terjadi pada musim kemarau dan dapat disebabkan oleh sambaran petir, gas metana yang keluar dari singkapan batu bara di lahan gambut, dan lava pijar dari letusan gunung api. Kebakaran hutan juga dapat disebabkan oleh aktivitas manusia, terutama dalam pembukaan lahan baru untuk ladang
berpindah maupun perkebunan. Dampak yang diakibatkan oleh kebakaran hutan antara lain adalah kerusakan hutan, polusi udara, terjangkitnya wabah infeksi saluran pernapasan, gangguan penglihatan, dan iritasi pada mata. Lanjut ke bencana yang ketiga, yaitu bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang disebabkan oleh gaya atau energi yang berasal dari luar bumi. Bencana ini terjadi karena asteroid atau meteoroid dan komet yang melintas di dekat bumi, memasuki atmosfer bumi dan/atau menghantam bumi, dan oleh perubahan kondisi antar planet yang mempengaruhi magnetosfer bumi, ionosfer, dan termosfer. Lanjut sekarang kita ke siklus penanggulangan bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Penanggulangan bencana, rangkaian kegiatan penanggulangan bencana dapat digambarkan melalui siklus seperti pada gambar di samping. Secara umum, perencanaan dalam penanggulangan bencana dapat dilakukan pada setiap tahap berikut. Itu tahap prabencana. 1. Dalam suatu tidak terjadi bencana. Perencanaan penanggulangan bencana, pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman dan kerentanan pihak yang terancam bencana. Pemanduan dalam perencanaan pembangunan dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Persyaratan analisis risiko bencana, pelaksanaan dan penegakan tata ruang, terus kemudian penegakan dan pelatihan serta persyaratan standar teknis penanggulangan bencana. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kegiatan bencana untuk menanggulangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, dan pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana. Dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana, yang dipersiapkan adalah kesiapsiagaan, peringatan dini dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat untuk mengurangi risiko terkena bencana, serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan risiko. Secara garis besar, penyusunan atau penulisan rencana penanggulangan bencana dapat dilihat pada skema berikut. Yang pertama adalah pengenalan dan pengajian bahaya. Kemudian kita lanjutkan ke pengenalan kerentanan. Kemudian kita melakukan analisis kemungkinan dampak bencana. Lanjutnya pilihan tindakan penanggulangan bencana. Terus kemudian ke mekanisme penanggulangan dampak bencana. Dan yang terakhir adalah alokasi tugas dan peran serta instansi. Tahap tanggap darurat. Tahap tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi
Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya untuk mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintah, dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan. Yang kedua adalah penentuan status keadaan darurat bencana. Yang ketiga adalah penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana melalui upaya pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, dan evakuasi korban. Yang keempat adalah pemenuhan kebutuhan dasar meliputi kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikologi sosial, penampungan, serta tempat hunian. Yang kelima adalah perlindungan terhadap kelompok rentan, yaitu dengan memberikan prioritas pada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Yang keenam adalah pemulihan dengan segera sarana prasarana vital dilakukan dengan memperbaiki atau mengganti kerusakan akibat bencana. Kemudian, tahap pemulihan pasca bencana. Melalui satu, rehabilitasi, yaitu melalui kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana prasarana, bantuan perbaikan rumah, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi atau resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi, budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintah, dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Yang kedua adalah rekonstruksi, dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik. Rekonstruksi dilakukan melalui kegiatan pembangunan yang lebih baik. Kemudian prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 terdapat prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana, yaitu sebagai berikut. 1. Cepat dan tepat. 2 adalah prioritas. Yang ketiga adalah koordinasi dan keterpaduan. Yang keempat adalah berdaya guna dan berhasil guna. Yang keempat, transparansi dan akuntabilitas. Yang keenam, kemitraan. 7 adalah pemberdayaan. Yang kedelapan adalah non-diskriminatif. Dan yang kesembilan adalah non-proletisi atau dilarang menyebarkan agama atau keyakinan. Selanjutnya adalah tujuan penanggulangan bencana. Adapun tujuan penanggulangan bencana antara lain adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana. Yang kedua, menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Yang ketiga, menjamin penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Yang keempat, menghargai budaya lokal. Yang kelima, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta. Yang keenam, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan. Yang selanjutnya adalah menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian materi mitigasi bencana untuk pertemuan kali ini. Ibu tutupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.